VOC adalah singkatan dari French Oost-Indisch Compagnie yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Di kalangan orang Indonesia, VOC memiliki sebutan populer company. Istilah ini berasal dari kesalahan orang Indonesia ketika mengucapkan compagnie dalam bahasa Belanda yang merujuk pada makna perusahaan. Tetapi, rakyat Nusantara lebih mengenal company sebagai tentara Belanda karena penindasannya dan pemerasan kepada rakyat Nusantara yang sama seperti tentara Belanda. Banyak metode yang digunakan untuk mempertahankan monopoli VOC di Indonesia, termasuk kekerasan terhadap populasi lokal dan juga pemerasan dan pembunuhan massal. Apa saja kebijakan VOC di Indonesia? Kebijakan-kebijakan VOC pada saat berkuasa di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak ekstirpasi. Hak ekstirpasi merupakan hak yang dimiliki VOC untuk menebang atau memusnahkan tanaman rempah-rempah saat hasil produksinya melebihi ketentuan. Yang kedua, Hongitochten. Hongitochten adalah pelayaran pantai yang dilengkapi angkatan perang untuk mengawasi para pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Yang ketiga, Verplichte Leverantie adalah kebijakan yang mewajibkan penduduk atau produsen setempat untuk menyerahkan hasil produksi berupa komoditas dengan harga yang ditetapkan oleh VOC. Kebijakan ini tidak memperbolehkan rakyat untuk menjual komoditas ke pihak lain. Yang keempat, Prengerstelsel. Prengerstelsel adalah tanam paksa kopi yang diberlakukan di wilayah. Rakyat diwajibkan menanam kopi dan menyerahkan hasilnya ke VOC melalui para bangsawan daerah. Yang kelima, hak oktroy. Hak oktroy adalah sebuah hak yang sangat khusus untuk VOC, yakni sebagai memonopoli dalam sebuah berdagang dan berlayar di sebelah timur yakni Tanjung Harapan. Siapa yang membentuk kebijakan tersebut? Johan van Oldenbarnevelt juga bertugas mengatur kebijakan-kebijakan yang berlaku di VOC. Kebijakan yang ditetapkan Johan van Oldenbarnevelt untuk VOC kala itu didukung penuh oleh pemerintah Belanda. Kebijakan tersebut kemudian dijalankan di Indonesia oleh Gubernur Jenderal yang memerintah seperti Pieter Both, Jan Pieterszoon Koen, Pieter der Carpentier, Jacques Beck, Hendrik Brouwer, Antonio van Diemen, Cornelis van der Linde, John Maetszeker, dan Cornelis Plietman. Mengapa kebijakan itu muncul? Kebijakan itu muncul untuk mencegah harga rempah-rempah merosot di pasaran, serta menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah termasuk hak ekstirpasi, yaitu hak memusnahkan pohon pala atau cengkih demi mengekalkan monopoli rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Kebijakan Verplichte Leverantie muncul karena rakyat pribumi harus menyerahkan atau menjual hasil buminya hanya pada pihak VOC dengan harga yang sudah ditentukan. Kebijakan Prengerstelsel bertujuan untuk mengeruk keuntungan dari kekayaan daerah jajahannya sebagai suatu upaya meningkatkan penghasilan bagi Belanda sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari para penjajah untuk melakukan kolonialisme adalah gold, glory, dan gospel. Yang terakhir, ada hak oktroy yang bertujuan untuk melebarkan kekuasaannya dengan melakukan ekspansi dan monopoli perdagangan. Di mana kebijakan-kebijakan VOC itu diberlakukan? Pertama, hak ekstirpasi. Kebijakan ini awalnya ditetapkan di wilayah Maluku, namun lama-lama diberlakukan pula di hampir seluruh pelabuhan Nusantara yang berada di bawah kendali VOC. 2. Hongitochten. Kebijakan ini diberlakukan di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Ketiga, Verplichte Leverantie. Kebijakan politik ini ditetapkan di Hindia Belanda. Semua daerah wajib melaksanakan kebijakan ini. Yang keempat, Prengerstelsel. Kebijakan ini ditetapkan di Provinsi Jawa Barat. Nama dari kebijakan ini diambil dari salah satu wilayah di Jawa Barat, yaitu Parahyangan. 5. Hak oktroy. Kebijakan VOC ini diberlakukan di wilayah Tanjung Harapan hingga Selat Manggil-Hans. Kebijakan ini diberlakukan di kerajaan-kerajaan di Nusantara karena VOC pada waktu itu melakukan pendekatan dengan para pemimpinnya. Kapan kebijakan tersebut diberlakukan di Indonesia? Hak ekstirpasi dan Verplichte Leverantie, kedua kebijakan ini diberlakukan selama VOC berkuasa di Indonesia, yaitu dari 1602 sampai 1799. Hongitochten diberlakukan pada
1618 yang kemudian terus dipakai oleh kolonial Belanda selama 2 abad berikutnya, yaitu sampai pada abad ke-18. Pranger-Stelsel. Kebijakan ini dilakukan sekitar tahun 1720 di wilayah Parayangan. Kebijakan yang juga dikenal sebagai sistem tanam paksa kopi ini berjalan hingga 1916. Hak oktroi. Penulis Francois Valentin dalam Oud in Nieuw-Oost-Indië 1602 mencatat hak oktroi diberikan oleh Parlemen Belanda saat mendirikan VOC pada 20 Maret 1602. Bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut? Yang pertama, hak ekstirpasi. Tujuan utama dari hak ekstirpasi adalah untuk mencegah harga rempah-rempah merosot di pasaran. Kebijakan ekstirpasi ini dapat dilaksanakan dengan 2 metode, yaitu metode kooperatif dari para penguasa daerah dan metode paksa dari pihak Belanda dan VOC. Metode kooperatif dilakukan dengan cara membangun perjanjian-perjanjian dagang dengan para penguasa dan bangsawan daerah. Bangsawan tersebut berperan mengontrol pertanian cengkeh dan pala, serta menghancurkan pertanian apapun yang tidak memiliki izin dari Belanda. Sedangkan metode paksa dilakukan oleh pihak Belanda dengan cara patroli menggunakan kapal kora-kora yang dilengkapi meriam. Di sini mereka bertujuan untuk mengecek apakah ada petani yang belum patuh terhadap kebijakan Belanda. Jika ada, maka lahan petani tersebut akan dibakar dan disita oleh Belanda. Kebijakan yang kedua yaitu Hongeitochten. Hongeitochten berupaya untuk mengontrol dan meregulasi siapa saja yang dapat menanam dan menjual rempah. Hal ini berguna untuk memperkuat monopoli Belanda pada perdagangan rempah-rempah. Pelayaran Hongi dilaksanakan dengan menggunakan perahu kora-kora yang dilengkapi dengan marinir dan meriam lengkap. Selain itu, satu kapal juga dilengkapi dengan pendayung yang mencapai 200 orang untuk memastikan pergerakan di perairan yang cepat. Kebijakan yang ketiga adalah Verplichte Leverantie. Verplichte Leverantie atau penyerahan paksa merupakan kebijakan ekonomi VOC yang mengharuskan rakyat untuk menyerahkan hasil buminya kepada VOC. Contoh hasil bumi yang diserahkan kepada VOC ialah lada, kayu, kapas, beras, nila, serta gula. Kebijakan ekonomi ini juga tidak memperbolehkan rakyat untuk menjual hasil buminya ke pihak lain selain kepada VOC. Kebijakan yang keempat yaitu Pranger-Stelsel. Pranger-Stelsel merupakan salah satu kebijakan Belanda yang bertujuan untuk mengeruk keuntungan dari kekayaan daerah jajahannya sebagai suatu upaya meningkatkan penghasilan bagi Belanda sendiri. Kebijakan Pranger-Stelsel ini dianggap menghambat laju pertumbuhan perekonomian subsisten lokal karena lahan masyarakat dialihkan untuk penanaman komoditas kopi. Namun, dengan adanya Pranger-Stelsel juga berhasil memperkenalkan budaya perdagangan dan ekonomi pasar kepada masyarakat Indonesia. Kebijakan yang kelima adalah hak oktroi. Preambul oktroi berbunyi, VOC dibentuk untuk menyediakan arah dan memberikan navigasi bagi perdagangan di Hindia Timur. Berikut beberapa hak yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Yang pertama, memonopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhaens. Yang kedua, mencetak dan mengedarkan uang. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan pegawai. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja. Yang kelima, memiliki tentara untuk mempertahankan diri. Yang keenam, mendirikan benteng. Yang ketujuh, menyatakan perang dan damai. Dan yang terakhir, mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat.